الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون كمل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. آيات أخرى كمل. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. Dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna, sungguh benar-benar telah kami utus, telah kami kirim ila umamin min qablika, kepada umat-umat yang terdahulu sebelummu, fa akhadnahum bil ba'sa, maka kami hukum mereka dengan segala macam bentuk penderitaan, bil ba'sa'i wad dharra, dan malapetaka, la'allahum yatadarra'un, semoga mereka mau merunduk, mau merujuk, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih dalam penjelasan tentang kekuasaannya, iqrar tauhid rububiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dialah yang Maha Kuasa, mencipta alam semesta, mengaturnya, memeliharanya, mendatangkan manfaat, menolak mudarat, mendatangkan bala bencana. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tentunya agar Nabi bacakan kepada umatnya, walaqad arsalna, sungguh kami telah benar-benar utus wahai Muhammad ila umamin min qablika, kepada umat-umat sebelummu. Apa yang Allah utus? Para rasul-rasulnya, membawa wahyu, membawa petunjuk. Dan bagaimana umat-umat tersebut menyambut seruan dakwah para nabi? Mereka mendustakan, mereka menolak. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Kami turunkan kepada mereka berbagai macam bala bencana, malapetaka, agar mereka mau tunduk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbagai macam malapetaka tersebut adalah sebagai peringatan agar mereka mau tunduk, merujuk, mengikuti para nabi. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tabaraka ta'ala,
ketika menafsirkan ayat walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa. Sungguh kami telah utus kepada umat-umat sebelummu ya petunjuk, rasul, hidayah, kemudian mereka tidak mengambilnya, menolaknya, maka kami kirim kepada mereka, maka kami hukum mereka bil ba'sa, ya'nil faqr. Kami hukum mereka dengan kefakiran, wadhiq fil 'aish, sempit dalam hidup, wadharra. Kami kirim kepada mereka berbagai macam hiyal amrad wal asqam, berbagai macam penyakit-penyakit, wal alam, penderitaan-penderitaan, la'allahum yatadarra'un. Semoga mereka yatadarra'un ay yad'un Allah, agar mereka berdoa kembali kepada Allah, wa yatadarra'una ilaihi, merunduk kepadanya, wa yakhsha'un, agar mereka tunduk kepadanya, khusyuk tunduk kepadanya. Maka ikhwati rahimakumullah, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, sebelum Allah hukum kita dengan azab akhirat, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita muqaddimah azab dunia agar kita mau kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." Pastilah kami akan rasakan kepada mereka al-'adzab al-adna, azab yang pendek, azab yang dekat, azab yang ringan, dunal 'adzabil akbar, sebelum azab yang dahsyat yang besar, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Maka berbagai macam ragam cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia petunjuk. Terkadang Allah berikan petunjuk kepada manusia dengan berbagai macam malapetaka, musibah yang mendatangi dirinya. Kalaulah tidak dapat musibah, dia tidak akan pernah dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang setelah dia susah, awalnya kaya, menjadi susah, ketika susah, fakir, barulah dia bertobat. Baru dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan kepalanya. Kalau enggak Allah buat susah, selama-lamanya tenggelam dalam kesombongannya. Ya, sebagian orang, ya ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kenikmatan kesehatan, lalai, lupa. Ya, sehingga sombong, enggak ingat akhirat, enggak ingat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban, tidak mengerjakan perintah-perintah, mengerjakan larangan. Akhirnya Allah kasih kepadanya, Allah turunkan kepadanya penyakit. Ya, dengan penyakit inilah akhirnya dia taubat kembali kepada Allah. Dengan penyakit dia terduduk, terkapar, ketika itu dia merintih kembali kepada Allah, ya, menangis, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah merupakan kebaikan yang Allah inginkan kepada hamba. Dan Allah jika inginkan kebaikan kepada hamba, Allah hukum kita dengan dosa-dosa kita di dunia ini. Dan hukuman tersebut bisa berbentuk penyakit, kesempitan hidup, ya, bisa berbentuk malapetaka, bencana alam, ya, bisa dalam bentuk kegersangan jiwa, kekeringan hati, kegelisahan yang melanda. Ini semua adalah merupakan bala, bencana, musibah yang terkadang dengan cara inilah Allah Subhanahu wa taala bimbing manusia. Ya, maka pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan kepada kita berbagai macam ujian, al-ba'sa wad-dharra, penyakit, ya, kefakiran, kemiskinan, kesempitan hidup, semuanya tujuannya agar kita mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yatadarra'un. Ya. Inilah hikmahnya. Kemudian ikhwati rahimakumullah, pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u." Kenapa tatkala datang kepada mereka ujian dari kami berupa penderitaan, mara bahaya, bencana, tadarra'u, seharusnya membuat mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin qasat qulubuhum, tetapi karena hati mereka telah mengeras. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan karena mereka telah dihiasi semua perbuatan-perbuatan mereka oleh syaitan,
sehingga tampaklah indah apa yang mereka lakukan. Maka ikhwati rahimakumullah, dalam perkara musibah yang timpakan ini, penderitaan hidup, penyakit, ya, bala bencana, mara bahaya, semuanya ini manusia terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah yang mengambil semuanya sebagai i'tibar, cerminan hidup. Dia berkaca dengan musibah-musibah ini, akhirnya dia mengambil pelajaran yang pahit dalam hidupnya. Dengan itu akhirnya dia meneguk pahitnya pelajaran tersebut, dan dia bangkit, memperbaiki, mengkoreksi, mengevaluasi segala macam kesalahan-kesalahan yang lampau. Kembalilah dia kepada petunjuk Allah, merunduklah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang mendapat petunjuk. Ada yang kedua, ya. Yang kedua adalah datang kepada mereka berbagai macam bala bencana, mara bahaya. Mereka tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap dalam kelalaian. Ya. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap enggak takut kepada Allah, tetap melanggar perintah-perintah Allah. Ya, tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati yang kesat, bahkan hati yang telah mengeras. Ya, saya teringat kemarin saya berjalan ke Aceh. Cerita kawan-kawan di Aceh bagaimana tsunami, ya, di Maulaboh, pusat tsunami. 5 hari aja Ustaz, masjid itu penuh. Orang semua merintih berdoa, khusyuk, tunduk. Setelah 5 hari, dah mereka lupa lagi dengan tsunami. Ya, kembali mereka dengan dunianya. Bahkan bertambah parah kemaksiatan dilakukan sebagian manusia, sebagian orang. Ya, subhanallah. Ini adalah orang-orang yang hatinya mengeras, yang tidak bisa mengambil pelajaran daripada segala macam apa-apa yang telah Allah SWT gariskan. Seharusnya mereka melihat, dan seharusnya kita melihat, oh, itu bencana Allah telah timpakan kepada negeri kaum muslimin. Itu bencana gempa, ya, bencana alam, longsor, bencana alam, tsunami. Oh, inilah pelajaran dari Allah SWT agar kita semuanya tunduk, taubat kembali kepada Allah, tidak durhaka kepada Allah, mensyukuri nikmatnya, tidak kufur dengan semua nikmatnya. Kita pun belajar, ya, akhirnya kita pun selamat. Maka pepatah Arab mengatakan as-sa'idu, orang yang beruntung, man nu'idha bi ghairihi, adalah orang yang dapat berbagai macam ragam pelajaran dari orang lain. Orang yang diuji, orang yang terkena penderitaan, orang yang tergelincir dalam kesalahan-kesesatan, dia ambil pelajaran, akhirnya dia enggak ikut ketergelinciran mereka, enggak ikut kesesatan mereka, sehingga dia tidak ditimpa apa yang telah menimpa mereka. Inilah orang beruntung. Ya, as-sa'idu man nu'idha bi ghairihi. Orang beruntung adalah orang yang, ya, dapat mengambil pelajaran daripada orang lain yang tergelincir, yang terperosok. Hendaklah kita mengambil pelajaran umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, umat Nabi Syuaib. Bagaimana Allah hancurkan mereka. Ambil pelajaran tentang Fir'aun dan Haman, tentang Qarun. Pelajaran. Tapi manusia ketika mereka membaca sejarah, mereka mendengar sejarah, mereka yakni tidak menjadikan sejarah tersebut sebagai cerminan. Sejarah bukan hanya sekedar yakni menambah wawasan, tapi dia adalah merupakan pelajaran penting dalam kehidupan manusia. Kejatuhan bangsa-bangsa. Kenapa? Sejarah membuktikan kejatuhan bangsa-bangsa kaum muslimin karena mereka lalai dengan dunia, tenggelam dalam segala macam syahwat. Ya, akhirnya mereka lupa akhir, ketika itulah musuh-musuh menghancurkan mereka. Ini semuanya adalah pelajaran-pelajaran kehidupan yang seharusnya dia jadikan sebagai bentuk cerminan hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala, falaula idh ja'ahum ba'suna tadarrau, ay fahalla idza ibtalainahum bidzalika tadarra'u ilaina wa tamassaku ilaina. Kenapa tatkala kami telah uji mereka dengan uji mereka dengan berbagai macam malapetaka, ya, seharusnya mereka merujuk dan merunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kami, berpegang teguh dengan agama kami. Walakin qasat qulubuhum, tapi hati mereka telah mengeras. Ay ma raqat wala khashat, hatinya enggak bisa lagi melembut, enggak bisa khusyuk. Dan inilah musibah terbesar. Ketika hati kita ikhwati jadi batu, keras. Ini musibah terbesar yang banyak orang enggak paham itu musibah. Orang yang paham kencing batu,
orang yang paham batu ginjal, ya, orang yang paham diabetes, ya, orang nggak paham penyakit yang paling parah. Apa nama penyakitnya tadi? Kerasnya hati yang membatu, orang nggak paham. Apa ciri-ciri hati yang membatu? Hati yang membatu, la ya'tabir, la yatta'idh, nggak pernah mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang terjadi, ya, nggak bisa mengambil pelajaran, la yatta'idh, nggak bisa dia menjadi sadar. Inilah hati yang membatu. Dia lihat jenazah dihantarkan, alah, biasalah jenazah, tiap hari ada orang meninggal. Dia nggak pernah mengambil pelajaran suatu saat sirine yang tadi kita dengar bunyi-bunyi itu dalamnya kita, ya. Tapi kalau kita melihat si fulan pulang umrah meninggal, rahimahullah, innalillahi rajiun, kita hanya mengatakan innalillahi rajiun, meninggal dia, masya Allah, bagus orang ini meninggalnya. Kita jarang merasakan nanti kelak suatu saat akan ada di sana namaku, si fulan meninggal. Kita jarang menganggap hal ini akan terjadi dengan kita. Kita anggap kematian akan jauh daripada kita. Kematian akan dekat kepada orang semua. Jadi seolah-olah kita nggak pernah akan mati. Baca di WhatsApp, meninggal si fulan sahabat kita, ada yang tenggelam, macam-macam sebab meninggalnya. Sakit kanker, macam-macam. Kita nggak pernah merasa, aku nggak akan pernah sakit kanker, aku nggak akan pernah meninggal, aku nggak akan pernah kena tumor, aku nggak pernah. Itulah kita. Tidak mengambil pelajaran. Bahkan kita menguburkan jenazah, kita letakkan dalam lahat, kita pun tidak mengambil pelajaran bahwasanya suatu saat lubang yang gelap tersebut kita akan menghuninya, ya. Kita mandikan jenazah, kita nggak pernah ambil pelajaran suatu saat kita akan dimandikan orang, ya. Subhanallah. Kita lihat mayat bagaimana dia membujur kaku, tak ada padanya kehidupan, keras seluruhnya bagaikan kayu. Kita ini lembut karena masih ada nyawa, ikhwati. Kalau kita meninggal, keras bagaikan kayu. Subhanallah, mengeras bagaikan kayu. Allahu Akbar. Kita nggak pernah ambil pelajaran, kita seperti itu kelak, ya, membuka, membiru. Inilah dampak daripada kerasnya hati. Salat nggak pernah kita merasa tentram dengan salat kita. Nggak menambah kekhusyukan, nggak menambah iman, hanyalah gerak-gerik belaka. Ini menunjukkan kerasnya hati. Ya, menunjukkan kerasnya hati kita. Hanyalah gerakan-gerakan yang kita tampakkan, kosong daripada makna. Segala macam perbuatan-perbuatan ketaatan ketika hati keras, dia hanyalah merupakan bentuk-bentuk daripada gerak-gerak bibir, gerak-gerak tangan, gerak-gerak badan, ya, yang hilang daripada unsur kekhusyukan. Subhanallah. Hendaklah kita menangisi hati kita yang mengeras. Banyak orang menangisi penyakit dalam dirinya, tapi dia tidak pernah menangisi hatinya yang telah mengeras. Inilah dampaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin qasat qulubuhum", tapi telah keras hati mereka. Tambahan lagi, tatkala hati ini mengeras, apa dampaknya? Syaitan akan masuk ke dalam hati tersebut, menghiasi semua amalan mereka seolah-olah baik. Syaitan membuat semua apa yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan baik. Syaitan membuat mereka semakin memperlambat taubat. Syaitan menjanjikan kepada mereka, ya, agar mereka sibuk dengan dunia ini, mengejar dunia, nanti ketika mau tua baru bertobat, mau meninggal baru bertobat. Syaitan terus menghiasi semua amalan-amalan kita. Yang jelek semuanya menjadi indah di hadapan mata kita. Ya, inilah dampak daripada kerasnya hati. Subhanallah. Naam. Baca ayat berikutnya, falamma nasu. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Nah, hasbuk. Tadi telah tersebutkan ada orang-orang yang kembali setelah datang ujian kepadanya, musibah, malapetaka. Ada orang-orang yang kembali, bahkan semakin dahsyat dalam kesesatannya, dalam kekufurannya, dalam kesombongannya.
Inilah jenis manusia yang kedua tadi kita katakan karena hati mereka mengeras. Bagaimana dampak daripada perbuatan mereka ini? Bagaimana akhir nasib mereka ini? Adapun orang-orang yang kedua ini yang tidak mengambil pelajaran dengan apa yang telah mereka lihat, yang mereka dengar, bahkan yang telah menimpa mereka, tetap dalam kekufuran, pembangkangan, kemaksiatan, kelalaian, ya, maka Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita bahwasanya orang-orang seperti ini semakin Allah limpahkan kepadanya segala macam kenikmatan hidup. Ya, membuat dia semakin sombong, semakin bangga. Dia mengatakan kalau saya ini sesat, gak akan mungkin saya kaya raya. Pasti Tuhan benci kepada saya. Kalau saya ini kalau saya ini salah, gak akan mungkin saya memiliki jabatan seperti ini, memiliki banyaknya orang, pengikut dan seterusnya. Ini semua menunjukkan saya benar. Apa yang saya lakukan diridhoi oleh Tuhan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin dia tenggelam dalam kesombongannya, kekufurannya, kefasikannya, kemaksiatannya, kemunafikannya. Ya. Semakin tinggilah tingkat kemaksiatannya kepada Allah, kekufurannya. Bagaikan orang yang ikhwati rahimakumullah. Orang andai kata jatuh dari tempat yang rendah, enggak separah ketika jatuh daripada tempat yang tinggi. Maka orang ini karena hati yang keras, akhirnya dihiasi syaitan semua amalannya. Semakin parah kesombongannya kepada Allah, semakin Allah bukakan baginya semua pintu-pintu dunia. Ya, semakin dahsyat, semakin tinggi jabatannya. Ya, semakin banyak pengikutnya, semakin banyak hartanya, semakin pula bertambah kesombongannya, kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika telah sampai pada puncak kekufuran, puncak kemaksiatan, puncak kesombongan, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala jatuhkan dia ke jurang kehinaan. Ketika itulah Allah jatuhkan dia dengan hukuman-hukumannya. Ya, maka orang yang semakin tinggi naik ke atas pohon dan jatuh semakin apa? Semakin sakit. Ya. Jatuh dari meja enggak sama dengan jatuh daripada tingkat 1. Enggak sama dengan jatuh dari tingkat 2. Enggak sama jatuh dari tingkat hotel yang mungkin ke-10, enggak sama dengan tingkat hotel yang ke-20, yang ke-100. Semakin tinggi, semakin jauh jatuhnya, semakin dalam, parah, dan semakin parah dahsyat. Ya, semakin darah dan dahsyat dampaknya. Begitulah orang-orang yang lupa daratan ini, yang lupa Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tabaraka wa taala, falamma nasu ma dzukiru bihi, tatkala mereka lalai dengan semua yang diingatkan mereka. Diingatkan kita dengan apa? Dengan ayat syar'iyyah, dengan ayat kauniyah. Syar'iyyah berupa wahyu yang dibacakan ke telinga kita, kitabullah, sunnatul Rasulillah. Diingatkan kita dengan ayat kauniyah, alam semesta yang Allah bentangkan. Bagaimana Allah SWT datangkan bala bencana, malapetaka, banjir, angin puting beliung, ya, macam-macam, longsor, gempa, tsunami. Ini semuanya ayat kauniyah, diingatkan kita dengannya, tapi kita tidak pernah ambil pelajaran. Kita lalai dengan ayat syar'iyyah, kita pun lalai dengan ayat kauniyah, terus dalam gelimang kemaksiatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukiru bihi, tatkala mereka lupa apa yang mereka diingatkan dengannya, dengan ayat apa tadi? Syar'iyyah dan ayat kauniyah. Ay a'radu anhu wa tanasawhu, mereka bahkan semakin berpaling, mereka lalai melupakannya. Wa ja'aluhu wara'a dhuhurihim, mereka campakkan di belakang punggung mereka, seolah-olah enggak pernah ada kejadian, seolah-olah enggak akan pernah ada tsunami, seolah-olah enggak akan pernah ada yang namanya banjir bandang, enggak akan pernah ada namanya gempa bumi, enggak akan pernah ada yang namanya longsor, enggak ada. Semua mereka campakkan di belakang punggung mereka. Ini dampak daripada kelalaian, ya, hati yang mengeras. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in, maka kami bukakan atas mereka segala macam pintu-pintu. Pintu apa? Pintu dunia, kesehatan. Ya, banyak orang-orang tertipu dengan kesehatan. Saya sehat, saya tiap hari fitness, saya olahraga, saya pemain bola. Enggak, antum lihat bagaimana kematian enggak pilih-pilih bulu. Saya lihat di YouTube, Allahu Akbar, ada pemain bola sedang asik main bola, tiba-tiba jatuh mati. Subhanallah, pemain bola loh.
Bukan kayak kita yang jarang-jarang olahraga. Tiap hari main bola dia mati. Subhanallah. Ada yang main gusti ya. Smackdown. Dijatuhkannya, tumbang lawannya dibuatnya. Angkat tangan, hebat. Tiba-tiba jatuh, mati seketika, menggelepar mati. Subhanallah. Kurang sehatnya lagi tuh. Allahu Akbar. Ya, mereka olahragawan. Macam-macam, ya. Ada lebih parah, sedang gembira, sedang kumpul-kumpul dengan kawan-kawan lama. Reuni. Saya lihat di YouTube itu joget-joget, nyanyi-nyanyi, udah tua-tua bangka, nggak tahu udah tua. Subhanallah. Senang-senang, goyang-goyang badan, tiba-tiba jatuh, tersungkur. Subhanallah. Kita nggak mengambil pelajaran. Ya, seolah-olah itu kan mereka, nggak saya. Nggak pernah datang kepada saya kematian. Itulah, subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Kami bukakan kepada segala sesuatu daripada perkara-perkara dunia. Kelapangan rezeki semakin tinggi pangkat dan jabatannya, semakin banyak orang-orang yang mengeluh-elukannya, sujud kepadanya, menyembahnya, menjilatnya. Orang andai kata terus-menerus dijilat, subhanallah, dijilat bahasa kita ya, semakin sombong dia, seolah-olah dia menjadi malaikat yang enggak pernah salah. Dia segala-galanya di atas angin dia berjalan. Ya. Maka orang-orang seperti ini dampaknya buruk. Lihatlah bagaimana buruknya Qarun. Kapan Qarun diazab? Apakah baru-baru kaya? Enggak. Ya. Bukan OKB, orang kaya baru langsung Qarun diazab. Dibiarkan. Sampai kapan? Puncak kejayaannya. Sampai puncak kejayaannya. Ya. Sampai dia memiliki kunci-kunci gudang yang begitu beratnya, hanya mampu dipikul orang-orang yang kuat. Saking banyaknya jumlah kunci gudangnya. Ya, masih kalah kita yang punya ruko 20-30. Saking beratnya, ya, kunci gudang tersebut harus puluhan orang ngangkatnya, menunjukkan banyaknya gudang-gudang harta Qarun. Ketika sampai pada puncak daripada kekayaan, puncak daripada kesombongan, dia lalai kepada Allah. Dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi, semuanya karena ilmuku. Ketika itu Allah hancurkan dia. Lihat juga yang lalai dengan kekuasaan. Ya, sahabatnya Qarun, Fir'aun. Ya, enggak Allah azab langsung dia ketika Musa demonstrasi menunjukkan mukjizat. Enggak Allah azab ketika Fir'aun menentang. Tukang sihir semua dibunuh Fir'aun. Ya. Enggak diazab Allah Subhanahu wa taala ketika Fir'aun minta kepada Musa agar disingkap segala macam bala bencana yang Allah datangkan. Enggak diazab Allah Subhanahu wa taala sampai pada puncak kesombongannya. Ya. Ketika dia mengejar, padahal dia lihat sebelumnya. Berkata Musa, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu mathbura. Kata Musa kepada Fir'aun, engkau tahu Fir'aun, yang menurunkan semua malapetaka ini Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, dan engkau melihat. Dan aku menyangka engkau Fir'aun akan binasa. Subhanallah, tahu Fir'aun, enggak peduli. Ya. Bahkan dia ingin binasakan Musa dan kaumnya. Subhanallah, mereka lari dikejar oleh Firaun, ya. Mereka lari, pagi harinya dikejar oleh Firaun sampai Musa di lautan. Tentunya mereka berlari dengan ala kadarnya, mungkin ada yang berlari dengan kaki, ada yang naik unta ganti-gantian, naik kuda ganti-gantian. Firaun lengkap dengan bala tentaranya. Dikejar dengan cepat. Subhanallah. Ketika Musa sampai di ujung, Musa ingin pukulkan tongkatnya untuk mengembalikan laut. Allah perintahkan Musa untuk biarkan. Watrukil bahra rahwan innahum jundun mughraqun. Musa biarkan laut itu kering. Sesungguhnya mereka ada tentara akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tibalah Firaun, dia lihat jalan terbentang. Ketika itu Firaun takut-takut. Ini kena lah ini kayaknya nih. Maju enggak? Ya. Semua kaumnya menanti dia. Dia bos harus depan jalan, bos. Subhanallah. Syaitan pun memperdaya Firaun. Ya. Semakin sombong Firaun. Kata Firaun kepada semua kaumnya, "Hei, ini terbentang laut ini kering gara-gara menyambut saya sebagai Tuhan. Tuhan ini yang melewati jalan laut ini, Tuhan ini. Terbuka untuk Tuhan." Subhanallah. Jalan lautan yang kering ini terbuka untuk Tuhan.
Ayo jalanlah mereka semua. Sampai di tengah, Fir'aun itu mau balik, mau kembali dia. Kaum yang banyak di belakang nggak mungkin kembali. Ketika itulah baru Allah suruh Musa untuk memukulkan tongkatnya, tenggelamlah Fir'aun. Subhanallah. Ini pelajaran-pelajaran dalam kehidupan kita, ya. Maka antum jika lihat ada orang yang kaya raya tapi dalam maksiat, nggak pernah nongol di kajian, nggak pernah nongol di masjid, gelimang maksiat, hidupnya hura-hura, istrinya nampak antum cantik jelita, anaknya gagah-gagah, rumahnya bertingkat, ya, mobil mengkilat. Subhanallah, jangan terpedaya. Ya, pangkatnya subhanallah tinggi, di kampung dicintai orang, diulu-ulukan manusia, enggak perlu antum terpedaya. Itu semuanya adalah istidraj. Semua adalah merupakan makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar Allah binasakan dia, Allah tenggelamkan dia. Enggak usah kita terpedaya. Jika antum lihat ada orang dalam ketaatan, enggak kaya-kaya, rajin ngaji tapi gitu-gitu ajanya dia. Rezekinya enggak tambah-tambah, ya. Dan jangan antum katakan berarti enggak diridhoi kajiannya itu, enggak kaya-kaya dia. Ya, aku enggak ikut kajian di Sabilun Najah, tengok rezekiku terbuka, terbentang luas. Kalau aku salah enggak akan mungkin seperti ini. Ini ngaji tiap pagi, sore, siang, malam, enggak kaya-kaya gitu-gitu ajanya kehidupannya. Subhanallah, jangan antum tertipu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada orang yang dia cinta dan kepada orang yang dia tidak cintai. Tapi Allah enggak akan berikan akhirat kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukanlah standar kecintaan Allah berikan kepada manusia itu kekayaan, jabatan, kekuasaan. Bukan itu standar kecintaan Allah. Bukan pula itu alamat kebencian Allah ketika Allah enggak berikan kepada orang kekayaan, jabatan, kekuasaan dan seterusnya. Bukan itu alamat kebencian Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita jeli melihat. Mungkin antum tertipu dengan orang-orang di kampung, enggak pernah. Mungkin dia riba, makan uang riba tiap rentenir, tiap kemana-mana minjamkan uang berbunga. Hebatnya dia tuh Ustaz, rumah semakin banyak. Ya, jangan terpeduli, jangan antum terpengaruh dan terpukau. Itu istidraj, makar. Ya Allah Subhanahu wa taala akan binasakan dia kelak. Allah sengaja beri tunda-tunda semakin tinggi dia agar semakin tinggi jatuhnya pula. Subhanallah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, "Fatahna 'alaihim abwaaba rizq." Kami bukakan untuk mereka pintu-pintu rezeki, min kulli ma yakhtarun, dari segala macam sisi arah yang mereka inginkan, yang mereka pilih. Wa hadza istidrajun minhu ta'ala. Inilah namanya istidraj, penangguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditangguh supaya semakin tinggi jatuhnya kelak. Hatta idza kata Allah Subhanahu wa taala, yakni kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa imla'un lahum, yakni beri bagi mereka waktu tunda, ya, supaya mereka semakin pongas, semakin parah maksiat dan kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dzan billahi min makrih, kata Ibnu Katsir, kita berlindung kepada Allah daripada makar Allah. Subhanallah. Walihada qala, karena itulah Allah mengatakan hatta idza farihu, tatkala mereka menjadi sombong, bima utu, dengan apa yang diberikan kepada mereka. Kata-kata utu menunjukkan semuanya bukan milik mereka, semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka lupa itu pemberian Allah. Kufur kepada Allah. Mereka lupa jabatan Allah yang berikan, kekuasaan Allah yang berikan, harta Allah berikan, anak istri semua Allah berikan. Mereka lalai, mereka lupa. Farihu bima utu, mereka begitu bergembira, menjadi sombong dengan apa yang mereka merasa milik mereka padahal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir, ay minal amwal. Mereka begitu bangganya dengan apa yang diberikan kepada mereka daripada harta yang banyak, wal aulad, anak-anak yang banyak, wal arzaq, rezeki-rezeki yang banyak. Akhadnahum baghtatan, tiba-tiba kami hukum mereka, tiba-tiba hukumannya. Subhanallah. Ay ala ghaflatin, dalam kelalaiannya tiba-tiba dihukum Allah Subhanahu wa taala. Enggak siap-siap dia. Orang andai kata siap, ikhwati rahimakumullah, dia tahu akan datang malah bencana, malah bahaya datang, siap-siap dia. Ya. Dia punya gerak refleks ketika datang segala sesuatu yang
telah diprediksi sebelumnya. Tapi orang sedang lalai, datang sesuatu hal, datang musibah, dia enggak akan sempat menghindar dalam kelalaian. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza hum mublisun ay aisuna min kulli khair. Ketika datang bala bencana dan mara bahaya dan malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala, ketika itu putus asalah mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nasi telah menjadi bubur. Mereka hanya menjerit dan histeris, mencerah diri mereka sendiri. Dan mereka terlambat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Basri, man wassa'allahu alaihi, barang siapa yang Allah luaskan baginya rezekinya, semakin mudah mencari rezeki. Falam yara annahu yumkaru bihi, tapi dia enggak pernah berpikir bahwasanya Allah itu mampu membuat makar dengan rezeki yang diluaskan untuknya. Fala ra'ya lahu, itu orang enggak berakal. Kata Al-Hasan Basri, yang semakin mudah rezekinya, wahai antum dan kita yang semakin mudah rezeki, semakin gampang dapat duit, semakin gampang mengumpulkan harta. Orang-orang seperti ini, kata Hasan Basri rahimahullah taala, dia enggak pernah merasa ini boleh jadi tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Fala ra'ya lahu, ini orang enggak punya akal. Enggak ada otaknya. Subhanallah. Bahaya, Hasan Basri bilang. Kalau Anda kata usaha antum lancar, semakin dahsyat usaha di mana-mana, semakin terbuka, sampai karena banyaknya yang harus audit tiap hari, lupa sholat, lupa jamaah, lupa ngaji, semakin banyak tenggelam dalam dunia, semakin jarang datang ke kajian, datangnya pun daurah-daurah, kadang lambat laun datangnya ketika hari raya saja dan seterusnya. Enggak pernah dia merasa usaha semakin lancar, semakin banyak karyawannya, semakin banyak gudang-gudang, toko-tokonya dan seterusnya. Dan dia enggak pernah merasa, ini makar Allah. Fala ra'ya lahu, ini orang enggak punya akal. Subhanallah. Wa man qatara alaihi falam yara annahu yunzaru lahu fala ra'ya lahu. Kebalikannya, barang siapa yang disempitkan rezekinya, falam yara annahu yunzaru lahu, dan dia enggak melihat bahwa hal itu adalah merupakan saat-saat agar dia diperintahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menghujat Allah, menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala, merepet-repet dengan segala macam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia salah-salahkan Allah SWT, dia salah-salahkan agama. Ini semua gara-gara ngaji, ini semua gara-gara taat, gara-gara kebaikan. Orang ini fala ra'ya lahu, enggak ada akalnya. Ada orang-orang yang menyalahkan kajian. Semenjak saya masuk di pesantren, semakin jahat saya, semakin rajin ghibah, macam-macam. Subhanallah, dia salahkan pesantren. Semenjak saya belajar dan ikut kajian salaf ini, semakin jelek akhlak saya. Dia salah-salahkan kajian, dia salah-salahkan salaf, salahkan diri sendiri. Subhanallah. Maka orang seperti ini adalah orang yang tidak berakal. Kemudian Al-Hasan Basri membacakan ayat, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in. Tatkala mereka melupakan apa yang mereka diingatkan dengannya, kami bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu. Hatta idza farihu, tatkala mereka senang, bima utu, dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, kami hukum mereka tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, maka tiba-tiba mereka berputus asa daripada rahmat Allah. Qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan Basri, makara bil qaumi wa rabbil Ka'bah, sungguh Allah telah membuat makar kepada kaum tersebut demi Tuhan Allah pemilik Ka'bah. U'tu hajatahum, diberikan semua keinginan mereka. Tsumma ukhidhu, tiba-tiba dihukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi andai kata kita dalam kemudahan rezeki dan semua macam kemudahan dalam hidup, kemudahan jabatan begitu mudah naik semua, hendaklah kita selalu mawas diri. Jangan-jangan ini adalah merupakan istidraj. Jangan kita merasa kalau andai kata aku salah, enggak akan mungkin seperti ini rezekiku semakin lancar. Banyak-banyaklah kita berprasangka buruk dengan diri kita ini, selalu mengajak kepada kejelekan. Demikianlah ikhwati rahimakumullah kajian kita malam hari ini. Subhanakallah bihamdik,
Asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.